Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru, di Papua. Desain Besar Penataan Daerah atau Desertada for Papua merupakan sebuah alternatif kebijakan pembentukan daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, di mana kita mengetahui bahwa Provinsi Papua memiliki potensi yang sangat besar, baik itu potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang perlu dikaji dan didalami lebih jauh mengenai hal-hal yang dapat memajukan Provinsi Papua. Desain Besar Penataan Daerah atau Desertada merupakan sebuah kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pada pasal 56 ditegaskan bahwa pemerintah pusat menyusun strategi penataan daerah untuk melaksanakan penataan daerah. Pemerintah pusat menyampaikan strategi penataan daerah kepada DPR RI dan DPD RI. Strategi penataan daerah dituangkan dalam desain besar penataan daerah yang memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu. Dan desain besar penataan daerah dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru dengan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kita melihat perbandingan indeks pembangunan manusia yang merupakan tolak ukur yang paling sederhana dalam menilai sebuah kemajuan suatu daerah. Kita melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajuan IPM tertinggi di dunia dalam periode pada tahun 1970 sampai pada tahun 2020. Kita melihat lagi bahwa di perbandingan indeks pembangunan manusia atau IPM di seluruh provinsi di Indonesia bahwa menempatkan Provinsi Papua berada pada peringkat 34 dari 34 provinsi di Indonesia. Artinya, Provinsi Papua masih menempati peringkat terakhir dan sangat jauh dengan beberapa provinsi di Indonesia seperti DKI Jakarta 80,76 dan Yogyakarta 79,99. Dan masih Provinsi Papua dalam kategori sangat rendah. Kita melihat beberapa perbandingan indeks pembangunan manusia, di mana ada satu provinsi yang sangat tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta, dan Papua tetap yang paling rendah di bawah 61, dan beberapa provinsi lainnya yang dalam kategori sedang dan provinsi dalam kategori tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019. Data perbandingan indeks pembangunan manusia kita telah lagi dalam bentuk di Provinsi Papua sendiri berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan kami olah sendiri pada tahun 2020, di mana tingkat IPM pada kabupaten kota dan di provinsi di Papua bahwa dari beberapa daerah, Jayapura, kota Jayapura itu menempati sangat tinggi 76,97, dan ada daerah tinggi lainnya seperti daerah Kabupaten Mimika 68,74. Tetapi kita melihat dari bentuk peta wilayah Provinsi Papua, di mana ada beberapa daerah bagian tengah di Pulau Papua, yaitu daerah Dogiai, Intan Jaya, Paniai, Waropen, Biak Numpor, Supiori, Nabire, Deyai, dan Kepulauan Yapen, itu masih memiliki IPM yang sangat rendah, terutama Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiai, dan Kabupaten Deyai.
Kemudian kita masuk dalam perkembangan transfer dana otsus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Daerah Otonomi Khusus. Di mana pada dana otsus mulai tahun 2002 sampai pada tahun 2020, di mana peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2002, Papua lebih mencapai 1 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 8,8 triliun rupiah. Dan Provinsi Papua Barat mencapai 4,2 triliun rupiah. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi sampai saat ini penggunaan alokasi anggaran tersebut masih belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Alokasi anggaran dana otsus tersebut kami nilai adalah terpangkas karena tingginya biaya transaksi pada setiap tahap proses pencairan. Karena sangat sulitnya akses pemerintah kabupaten dan kota, khususnya di Provinsi Papua ke ibu kota provinsi di Jayapura. Kemudian kita melihat data jarak kabupaten dan kota di Provinsi Papua ke ibu kota provinsi, yaitu kota Jayapura. Di mana ada beberapa 10 kabupaten kota yang jaraknya hampir 500 km. Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua pada tahun 2020, di mana ada Kabupaten Dogiai, Intan Jaya, Mimika, dan 7 kabupaten lainnya. Dengan jarak ini tentu akses pemerintah daerah, kabupaten kota ke kota Jayapura sangat sulit karena hampir 500 km. Dari permasalahan tersebut, baik dari IPM, sangat timpangnya IPM yang terjadi di Provinsi Papua dan perbandingan Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia, dan juga kita melihat jarak tempuh wilayah yang sampai 500 km yang pada daerah 10 kabupaten kota, dan juga melihat optimalisasi penggunaan alokasi anggaran dana otonomi khusus Papua dari hampir 20 dan hampir lebih dari 20 tahun. Kita memberikan alternatif kebijakan pemerintahan daerah Provinsi Papua, yaitu Desertada for Papua, desain besar penataan daerah untuk Papua, di mana salah satu bentuk Desertada adalah pembentukan daerah otonom baru atau pembentukan DOB, di mana saya sendiri pemateri berkeyakinan bahwa pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah harus diwujudkan agar rentang kendali, koordinasi, dan penyelenggaraan pemerintahan tingkat provinsi dapat diperpendek kepada pemerintah kabupaten dan kota, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui peningkatan indeks pembangunan manusia dapat kita realisasikan. Kita melihat di gambar tersebut ada gambar warna merah itu Provinsi Papua Barat, gambar warna kuning itu Provinsi Papua, dan kita harapkan gambar warna biru yang kita lingkar adalah Provinsi Papua Tengah. Tentunya kita akan berikan suatu kajian yang baik dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pembentukan Provinsi Papua Tengah. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Semoga alternatif kebijakan ini dapat kita wujudkan bersama dan dapat berguna bagi masyarakat di Indonesia, terutama bagi masyarakat orang asli Papua atau OAP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.